Shalom Bapak Ibu. Merdeka? Belum, ini mah belum merdeka. Merdeka? Tangannya belum ke atas. Kalau merdeka tuh gini, merdeka. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3, merdeka. Iya, siapa di sini semua anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan? 1, 2, 3, 4, oh baru semuanya kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan ya. Kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus, dimerdekakan dari dosa-dosa kita yang lalu. Berarti sekarang masih boleh bikin dosa enggak? Enggak boleh ya. Oke, sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan, Kak Latif boleh tolong? Oke, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, maka kita harus hidup dalam integritas. Katakan bersama-sama, integritas. Integritas. Apa sih integritas itu? Kita mau sama-sama lihat ya pengertian dari integritas sehingga kita punya pemahaman yang sama tentang arti dari integritas itu ya. Oke, saya bacakan. Menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Atau integritas juga sering disebut dengan kejujuran. Ya. Oke, menurut Ipo Santoso, integritas itu secara umum dapat diartikan sebagai kombinasi pikiran, perkataan, tindakan yang menciptakan reputasi dan kepercayaan. Kepercayaan ini yang dimaksud adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, bagaimana kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri maupun kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Makanya banyak orang yang melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal supaya reputasinya dia di depan umum itu baik. Reputasinya di depan orang-orang itu bagus, seperti itu ya. Nah, kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa integritas itu adalah keselarasan antara apa yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan, yang mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang. Ya, Bapak Ibu, orang bisa melihat kita itu dari karakter dan kepribadian kita. Kepribadian kita yang terpancar dari perilaku kita sehari-hari. Oke, kita lihat ya. Ada satu kasus nih. Ada seorang bapak, dia bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu biasanya punya teamwork ya. Nah, dalam teamwork ini, bapak ini terkenal sebagai orang yang baik banget, rajin banget, dan suka membantu temennya. Itu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman nih yang udah pada bekerja kan biasa suka makan bareng, makan siang bareng. Atau kadang-kadang di jam-jam sore nih, biasanya tuh udah mulai lapar lagi, ngemil bareng, pesan apa ya, pesan apa, dan dia tuh suka traktir, nggak pelit. Jadi orang-orang mengenal dia itu sebagai bapak yang baik, ramah, terus suka menolong, dan royal, nggak pelit. Tapi kita lihat di rumah, saat dia kembali di rumah, dia menjadi orang yang berbeda. Saat ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, biasa aja, HP terus. Saat anaknya ngajak ngobrol, dia malah marah, capek, alasannya capek. Terus misalkan dia suka membantu gitu ya, di kantor dia suka bantu teman-temannya, tapi pas di rumah ngelihat istrinya kerepotan, dia nggak mau bantu. Bahkan uang bulanan yang dikasih ke istrinya pun itu pas banget. Jadi istrinya harus pinter-pinter gimana kelola biar uang bulanan yang diberikan untuk belanja cukup. Menurut Bapak Ibu, orang yang seperti ini, apakah orang yang hidup dalam integritas? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Nggak adil. Oke, ada lagi jawaban lain? Pilih kasih, oke. Ada lagi? Tidak jujur, apalagi? Tidak konsisten, ya apalagi? Ayo, nggak ada jawaban yang benar atau salah, semua bebas mau mengeluarkan pendapat masing-masing ya. Ada lagi? Ya, tadi kan dibilang kan seharusnya apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu harusnya menunjukkan karakter dan kepribadiannya.
Karakter dan kepribadian seseorang itu harusnya sama saja dimanapun dia berada. Jadi kalau di kantor dia terkenal baik, terkenal ramah, terkenal royal, nggak pelit, suka membantu, tapi di rumah kelakuannya bertolak belakang, apakah itu yang disebut dengan integritas? Tidak. Seberapa banyak dari kita seperti bapak ini? Nggak ada ya, di sini nggak ada. Ini bapak-bapak yang itu loh kerjanya di sana jauh. Jangan nggak benar, saya nggak ada menghakimi bapak ibu ya gitu. Tapi kebanyakan kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita terkadang mencari pujian dari orang lain sehingga kita menunjukkan hal-hal yang baik. Tapi untuk keluarga kita ngerasa keluarga kita udah deket kok, sampai udah tahu lah kita apa adanya, kita nggak perlu melakukan yang terbaik. Biasanya seperti itu, tapi di sini nggak ada. Amin. Oke. Lalu kita lanjut, apa yang Alkitab katakan sih tentang integritas? Ini Bapak Ibu boleh yang bawa Alkitab, buka Alkitab, yang mau lihat di depan juga boleh ya. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Yes, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Firman Tuhan bilang siapa bersih kelakuannya. Jadi menurut Alkitab, orang yang punya integritas itu adalah orang yang bersih kelakuannya. Bersih kelakuan itu seperti apa sih? Kita lihat contoh tokohnya ya. Oke, ini dulu deh. Bersih kelakuan itu merujuk pada kehidupan yang murni, yang jujur dan sesuai dengan standar kebenaran Allah. Ingat ya, standar kebenaran Allah, bukan kebenaran pribadi. Baik dalam tindakan, pikiran maupun motivasi hati. Bahkan di sini loh yang enggak terucap. Ya, Bapak Ibu, standarnya harus kebenaran Allah. Oke, kita ambil satu contoh. Menurut saya bukan Bapak Daniel yang belakang ya, bukan. Ini Daniel, tokoh dalam Alkitab yang mungkin kita semua udah tahu lah ceritanya. Waktu kita di sekolah minggu, pasti kakak-kakak sekolah minggunya pernah menceritakan kisah Daniel ini ya. Yuk kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau buka Daniel 1 ayat 5 sampai 9. Saya baca ayat yang ke-5, Bapak Ibu ayat yang ke-6, begitu seterusnya ya, sampai di ayat yang ke-9. Saya mulai ya. Udah dapat semua? Yes, oke. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kita lihat ya Bapak Ibu ayat yang ke-8 tadi. Kak Latif boleh dikembalikan? Oke, kita lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu. Jadi kalau raja itu, labur itu artinya bekal atau makanan. Jadi sudah diatur bahwa misalkan hari ini raja makan apa.
minumnya apa gitu. Nah, itu pun akan diberikan kepada orang-orang pilihan tadi yang dilatih selama 3 tahun tadi. Dan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel mereka juga termasuk orang pilihan itu. Tapi mereka yang takut akan Allah, mereka memilih untuk tidak ikut menikmati makanan dan minuman yang disediakan raja. Si pemimpin pegawai tadi, Daniel mendapat kasih karunia kan, sehingga pemimpin tadi mengiyakan. Tapi dia karena dia mengasihi Daniel, dia bilang nanti kalau raja marah gimana? Karena dia punya tanggung jawab untuk mengurus keperluan makan dan minum mereka, sehingga raja mau mereka itu menjadi orang yang sehat, yang kuat, yang mukanya tuh cerah gitu loh, bukan orang yang kayak kelaparan gitu, yang kayak kurang gizi gitu ya maksudnya gitu. Tapi Daniel bilang, kasih kami 10 hari, kasih aja kami makan sayuran, dan kita buktiin dalam 10 hari apakah kami memiliki perawakan yang berbeda dengan mereka gitu. Maksudnya kan kalau misalkan mungkin mereka makan daging, makan nasi istilahnya. Kalau untuk makanan-makanan seperti itu kan pasti mereka memiliki energi yang lebih ya daripada hanya memakan sayuran gitu. Tapi karena Daniel lebih memilih untuk tidak menajiskan dirinya atau tidak berbuat dosa, maka Tuhan membuktikan loh. Kita lihat yang di ayat 15 ya. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Cuma makan sayur loh. Makan sayur dan air, minumnya air biasa bukan anggur. Tapi Tuhan sanggup membela kan. Tuhan buktikan loh bahwa dalam 10 hari mereka justru punya badan yang lebih sehat, yang lebih kuat, lebih gemuk gitu ya kelihatannya gitu. Jadi rajanya marah enggak? Enggak. Ya. Saat Daniel dan ketiga temannya memilih untuk tidak menajiskan diri atau menjauhi dosa tadi, menjaga kekudusannya, di situ Allah bekerja atas mereka. Yang kedua, kita mau baca di Daniel 6 ayat 11. Gimana sih sikap orang-orang yang memiliki integritas ya. Sudah ketemu? Yang belum ketemu boleh sama-sama ikut saya baca di depan ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu, waktu itu Daniel ini dia kan sangat istilahnya penuh urapan roh ya. Jadi sehingga dia mampu untuk menafsirkan mimpi-mimpi raja, dan itu terjadi saat ilmu-ilmu nujum ya waktu itu nggak bisa mengartikan, bahkan mereka berbohong kepada raja. Daniel ini satu-satunya orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran. Nah, karena raja ini tahu dia orang yang penuh kuasa, maka dia direncanakan mau diangkat. Jadi pangkatnya naik lagi nih, bukan lagi menguasai beberapa daerah, tapi menguasai seluruh kerajaan. Biasa ya kita di tempat kerja, saat bos kayak kelihatannya nih mengandalkan kita nih, pasti ada aja yang gak seneng kan. Sama Daniel juga merasakan hal itu. Jadi ketika mereka tahu bahwa raja mau angkat si Daniel, mereka cari kesalahan Daniel. Dicari setiap kesalahannya dia saat bekerja, gak ketemu. Cari lagi, gak ketemu. Cuman satu yang mereka bisa reka-reka, masalah tentang menyembah Allah. Mereka tahu Daniel punya kebiasaan bahwa dalam sehari sebanyak 3 kali dia akan pergi nih ke kamarnya, terus dia akan berdoa memuji Tuhan. Hanya ini yang bisa mereka perkarakan. Tapi sebelum mereka perkarakan itu, mereka iniin dulu nih rajanya. Kalau kita mungkin bahasanya sekarang ngejebak raja ya. Jadi raja bikin peraturan dong.
semua orang nih harus menyembah kepada raja. Mereka harus berseru kepada raja. Mereka nggak boleh berseru atau menyembah kepada dewa-dewanya ataupun Tuhannya. Raja setuju dong, siapa yang nggak mau dihormati, siapa yang nggak mau dihargain kan? Apalagi rakyatnya semua menyembah dia. Oke. Rajanya nggak tahu bahwa pemimpin-pemimpin itu sedang melakukan tipu muslihat untuk menjatuhkan Daniel. Daniel ini termasuk orang kesayangan raja saat itu ya. Lalu Daniel dengar dong. Daniel dengar, dia bukan nggak dengar, dia bilang apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apa tindakan dia? Takut? Lari? Ngumpet-ngumpet? Enggak. Dia enggak bergeming. Dia tetap lakukan kebiasaannya, dia menyembah kepada Allahnya. Dia tetap setia berdoa kepada Allah. Dia takut gak? Mungkin dia tahu. Dia tahu hukumannya bakalan dimasukin ke gua singa. Singa dikasih makanan, dimakan gak? Dimakan kan? Apalagi singa itu paling suka daging. Ya. Tapi Daniel nggak takut. Dia tetap melakukan kebiasaannya. Sampai kita lihat ya di ayat selanjutnya itu si Daniel dijatuhkan ke lubang ke gua singanya kan. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang kita tahu, apa yang terjadi sama Daniel, Bapak Ibu? Dimakan singa atau diselamatkan? Diselamatkan. Bahkan si rajanya gak bisa tidur malam itu. Mikirin si Daniel, selamat gak ya dia, selamat gak ya dia. Danielnya nyantai aja, ya dia berdoa aja dalam gua. Tapi yang terjadi, singanya gak mau makan dia, bahkan dia gak terluka sedikit pun. Keesokan harinya pagi-pagi sekali raja datang untuk ngecek, Daniel kamu selamat gak? Dan selamat. Akhirnya apa? Rajanya ikut memuliakan Allahnya Daniel. Oke. Paham ya ibu-ibu ya? Yang ketiga, berani menyatakan kebenaran atau jujur. Nah ini kisah ketika Daniel mengartikan sebuah mimpi. Kita baca sama-sama dulu deh ya. Daniel 5 ayat 22 sampai 28. Saya ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat selanjutnya. Kita bergantian ya. Sudah dapat semuanya? Amin. Oke. Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Ini posisi dia ngomong sama siapa? Raja. Waktu itu raja saat lagi habis berpesta, dia melihat ada tangan nulis di dinding. Dia panggil ahli-ahli mimpi, gak ada yang bisa mengartikan. Tapi Daniel bisa mengartikan. Dia mengartikan, tapi ini kan kalau kita jadi bawahan ya Bapak Ibu. Terus bos kita bikin salah. Berani tegur gak? Pasti yang pikiran, waduh udah terserah lu deh gitu. Yang ada ntar gue kena pecat. Iya kan? Berapa sering kita akan gini, memikirkan dampaknya buat kita. Padahal untungnya buat kita juga gak ada. Lu yang bikin salah ini, perusahaan lu hancur, nanti kan lu yang rugi, bukan gua. Sebenarnya begitu kan. Tapi Daniel enggak. Tuhan suruh dia katakan, dia katakan. Walaupun nyawa taruhannya. Siapa yang berani bilang? Atau kita deh bilang ke Pak Presiden, Pak Presiden jangan sombong.
Pak Presiden, jangan banyak gaya deh, segala kucing dipiara. Berani nggak kita? Nggak berani. Kenapa? Kita tahu dia pemimpin. Tapi ini dia berani mengatakan kepada raja. Dia tahu nyawa taruhannya. Tapi dia kenal Tuhannya loh. Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Menyatakan kebenaran, menyatakan kejujuran. Dan apa yang dia dapat? Waktu itu setelah dia mengatakan itu kepada raja, dia nggak dihukum, tapi justru dia dikenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kekuasaannya bertambah. Tuhan angkat dia lebih lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam integritas, kita harus menyatakan kebenaran, menyatakan kejujuran, apapun resikonya. Dan jangan lupa berdoa dulu ya, jangan kita petantang petenteng gitu langsung kayak, kita berdoa dulu minta hikmat sama Tuhan. Gimana cara kita untuk menyampaikan kebenaran ini dengan baik gitu, sehingga dampaknya nggak buruk buat kita. Ada amin? Amin. Belum selesai. Oke, nih kita mau saya baca ayat ini terus saya kepikiran kenapa ya gitu ya. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Berarti integritas, kelakuan bersih itu jauh lebih penting dari harta. Berarti merupakan suatu hal yang penting bagi anak-anak Tuhan untuk hidup dalam integritas. Kenapa ya? Kenapa penting? Kita lihat ya. Ingat kisah ini Bapak Ibu? Kalau ada, orang ganteng, anak ganteng, terus tiba-tiba ada perempuan yang tarik-tarik, kira-kira kisah siapa ya? Hah? Ucup ya. Yusuf, benar, Yusuf. Ya, nah Yusuf ini seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, dia ini seorang anak yang dijual ke orang Mesir, terus lalu menjadi budak di rumahnya Potifar. Karena anak ini dipakai Tuhan luar biasa, sehingga dia dipercaya oleh Potifar untuk mengelola segala sesuatu yang di dalam rumahnya ya. Tapi karena Yusuf ini perawakannya ganteng ya, manis lah bahasa kita sekarang ya, si istrinya Potifar ini suka gitu ya. Dia terus menggoda si Yusuf ini gitu. Nah kalau kita lihat dari gambar, itu kira-kiranya Yusuf kesenangan apa ketakutan? Ketakutan ya. Yuk kita baca dulu firmannya ya. Kejadian 39 ayat 7, enggak apa-apa saya aja yang baca. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya dari padaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu yang ke-9 ya. Dia bilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia enggak bilang, enggak mau, nanti takut ketahuan sama suami kamu, nanti takut ketahuan sama Potifar. Dia enggak pikirin ketahuan oleh manusia. Yang dia pikirkan bagaimana bisa dia berbuat dosa terhadap Allah. Karena apa? Dia tahu bahwa Allah itu selalu melihat kehidupannya Yusuf.
Apapun yang kita lakukan, mungkin sekeliling kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah mari berbuat baik. Ingat, Tuhan melihat. Tuh prinsipnya Yusuf. Bisa aja kan, nggak tahu, ngumpet-ngumpet. Tinggal ya karyawannya suruh keluar semua deh, pegawai-pegawainya nggak ada yang tahu. Tapi dia nggak mikir ke situ. Dia ingat bahwa Allah melihat dan dia nggak mau mendukakan hati Tuhan. Itu pentingnya Bapak Ibu. Kalau kita menjaga integritas kita menjaga kelakuan bersih, kita tetap bersih, maka kita akan tahan terhadap segala godaan. Berapa banyak belakangan ini rumah tangga yang hancur hanya karena ada istilah pelakor dan pebinor. Yang kedua, kenapa sih kita penting untuk menjaga integritas kita? Ini kisah tadi ya, Daniel ya. Gimana agar kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana orang-orang di sekitar kita mungkin mereka-rekakan hal yang buruk, hal yang jahat kepada kita untuk menjatuhkan kita. Tapi bila kelakuan kita bersih, integritas kita terjaga, maka pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang akan selalu menaungi hidup kita. Mau bagaimanapun orang mencari-cari kesalahan kita seperti Daniel tadi, ya kan? Nggak ada satupun ditemukan kesalahan. Karena apa? Dia benar-benar menjaga integritasnya, dia menjaga hidupnya. Jadi orang mau bilang kayak apapun, misalkan kita suka kadang-kadang nih kita kan kayak gini ya, pasti ada aja yang ngejelek-jelekin kita gitu. Ini apa ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat, ada satu yang berbeda ya, yang di tengah-tengah. Apa bedanya Bapak Ibu? Yang lainnya gelap, yang satunya terang. Ini bukan warna kulit ya, maaf ya, ini bukan warna kulit. Betul, anak-anak terang. Kita anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dimerdekakan, maka seharusnya kita menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang berbeda. Anak-anak yang orang tuh bisa lihat bahwa, oh benar ya, di dalam kamu itu ada Yesus. Mereka bisa melihat, oh orang-orang yang ikut Tuhan adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang apa? Yang nggak suka melukai orang lain atau menyakiti orang lain, yang nggak berbuat jahat, yang nggak menipu, orang-orang yang nggak berkata kasar, orang-orang yang suka menolong misalkan. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi saksi Kristus. Kita nggak perlu banyak ngomong loh, ngomong ke orang, gue baik loh. Karena kita bukan orang-orang, anak-anak Tuhan yang mencari pencitraan atau mencari pujian dari manusia. Kita nggak peduli. Orang memandang kita seperti apa, itu haknya mereka. Kita kasih contoh aja, kita anak Tuhan. Ya udah, lu sakitin kita nggak bakal balas. Bisa Bapak Ibu. Nah, ini ya firman-Nya ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan nyanjung-nyanjung kita ya Bapak Ibu. Jadi jangan mengharapkan kalau kita baik terus orang bilang, ih kamu baik banget sih. No. Siapa tujuannya? Yang dimuliakan? Tuhan, bukan kita. Supaya perbuatan baiknya kita, betul. Mereka melihat perbuatanmu yang baik, tapi yang dimuliakan adalah Bapa yang di surga. Ingat baik-baik, kita yang melakukan perbuatan baik, tapi yang dimuliakan Bapa yang di surga. Gimana sih cara kita untuk bisa tetap menjaga integritas kita di situasi kondisi dunia yang seperti ini? Gitu ya. Yang pertama, setia, berdoa, dan membaca firman. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, ingat ini aja. Penting ya, kita baca sama-sama. Ingat Kolose 3 ayat 23,
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi ketika sekitar kita udah berbuat baik, kita kayaknya udah bela-belain. Istilahnya bela-belain buat bantu orang, tapi ketika bahasa kasar atau orang nggak tahu diri gitu ya, malah berbalik gitu ngejelekin kita, apa yang kita lakukan? Ingat Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan bukan untuk dia. Ya? Bisa Bapak Ibu? Semangat? Merdeka? Iya. Oke, kesimpulannya ya. Yang pertama, ada yang masih ingat nggak? Gimana tadi cara hidup dalam integritas? Yang pertama, hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa. Yang kedua, setia beribadah kepada Allah. Yang ketiga, berani menyatakan kebenaran atau jujur. Ingat jujur ya Bapak Ibu, enggak mudah, tapi bersama Yesus bisa. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.